warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Untak Muda dan Sobat Kuliner Pasar Wit-Witan Merdeka. Senang sekali saya Dinda bisa menyapa Anda dalam acara Untak Banyuwangi Jalan-Jalan, ngobrolin untak di Pasar Wit-Witan. Talkshow santai pagi ini bisa disimak dan dinikmati Sobat Kuliner Pasar Wit-Witan sambil kulineran dengan suasana dikelilingi pohon di sekitar kita. Pagi ini kita live langsung dari Pasar Wit-Witan, pasar wisata kuliner tradisional yang penuh warna dan ceria. Jangan kemana-mana, karena selama 2,5 jam ke depan kita bakal ngobrol seru bareng para dekan, dosen, mahasiswa, sampai mak lampir. Yuk kita mulai sesi pertama. Kita kembali lagi dalam live talk show dari Pasar Wit-Witan dalam acara Untak Banyuwangi Jalan-Jalan, ngobrolin untak di Pasar Wit-Witan. Berikutnya, kita sambut Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Untak Banyuwangi, Bapak Dr. Dian Arif Pradana, MPD. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sebelumnya bagaimana nih kabarnya hari ini? Wah, luar biasa di tengah keramaian di Pasar Wit-Witan di Singonjuru ini ya. Banyak pengunjung, juga banyak dihadiri oleh teman-teman, dosen, mahasiswa, serta dari PLPMP, terkhusus saat ini dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, nah tentunya obrolan pada pagi ini tentu sangat ditunggu-tunggu, di mana Fakultas FKIP ini punya 3 program studi keren, diantaranya pendidikan biologi, pendidikan sejarah, dan pendidikan bahasa Inggris. Nah, Bapak, di sini saya punya pertanyaan yang sangat seru nih buat nanti kita ulik. Silakan. Baik, pertanyaannya, FKIP dikenal sebagai fakultas yang mencetak calon guru di masa depan. Tapi di tengah era digital dan perubahan zaman, seperti apa peran FKIP Untak dalam menyiapkan didik masa depan? Oke, betul. Terima kasih. Betul, kami ya dari Universitas 11 Agustus 1945 Banyuwangi atau Untak Banyuwangi, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau biasa dikenal dengan FKIP, dengan 3 program studi unggulan kami, yaitu program studi pendidikan sejarah, kemudian kedua program studi pendidikan biologi, dan yang ketiga adalah program studi pendidikan bahasa Inggris, yang mana akreditasi yang telah diakui oleh lembaga eksternal bahwa akreditasi di program studi di bawah naungan FKIP Untak Banyuwangi terakreditasi baik sekali. Jadi kiranya menjadi pilihan yang baik dan pilihan yang tepat yang memberikan alternatif pendidikan bagi siswa yang sudah lulus tahun ini maupun lulus tahun-tahun sebelumnya untuk melanjutkan studi lanjut, melanjutkan pendidikan tinggi ke jenjang S1 di FKIP Untak Banyuwangi. Nah, lalu apa sih yang kami lakukan untuk mempersiapkan seseorang mahasiswa yang telah masuk maupun yang akan masuk? Nah, perlu kami sampaikan. Nah, menariknya di sini, kurikulum yang kami susun saat ini di FKIP Untak Banyuwangi, kita mulai tahun 2020 sudah melaksanakan kurikulum MPKM, di mana dari rangkaian kurikulum MPKM yang sudah kami rancang itu
ada bentuk-bentuk kegiatan di dalam maupun di luar kampus, bisa lintas perguruan tinggi, kemudian di dunia usaha maupun di dunia industri. Nah, selain itu, mahasiswa calon guru dari ketiga program studi ini dibimbing langsung oleh dosen-dosen dari guru besar, kemudian dari jenjang pendidikan doktor maupun juga jenjang pendidikan magister, yang kesemuanya sudah terkualifikasi dan juga memiliki sertifikasi untuk mengajar di 3 program studi. Nah, lalu apa yang menjadi keunggulan yang bisa kami sampaikan adalah di masing-masing kurikulum selain mengajarkan tentang konten, nah kami mengintegrasikan teknologi, di mana konten kemudian teknologi itu diintegrasikan dengan konsep namanya TPEC. TPEC bagaimana teknologi, kemudian konten, kemudian itu dijadikan satu, diintegrasikan untuk membekali mahasiswa selain mengajar sesuai dengan bidang ilmu masing-masing, sesuai dengan bidang studi masing-masing yang bisa diajarkan mereka nantinya ketika lulus, baik di pendidikan dasar maupun pendidikan menengah, baik di pendidikan formal maupun sekolah non formal, itu juga diberikan wawasan, pengetahuan, keterampilan tentang penggunaan teknologi. Maka jangan sampai, dari harapan kami adalah apa-apa yang menjadi wawasan, menjadi keterampilan sendiri dari siswa yang sudah melek teknologi itu bisa difasilitasi, bisa dimanfaatkan sebagai cara belajar mereka. Nah, apa yang dimaksud dengan cara belajar itu adalah bagaimana integrasi teknologi dalam bentuk modul digital, dalam bentuk gamifikasi, dalam bentuk e-learning. Dan kami full di FKIP itu full menyelenggarakan pembelajaran digital dengan sistem online menggunakan platform yang telah dikembangkan, kemudian disusun, dirancang dan diimplementasikan untuk menunjang pembelajaran yang tujuannya kembali lagi pembelajaran yang menarik, pembelajaran yang efektif dan juga pembelajaran yang efisien. Sehingga harapannya di akhir mahasiswa yang telah belajar di FKIP Untak Banyuwangi dengan 3 profil lulusan dari masing-masing program studi itu bisa tercapai. Karena di mahasiswa di calon keguruan memang dididik yang pertama itu memang betul menjadi seorang pendidik, baik pendidik di pendidikan bahasa Inggris, pendidik di bidang program studi biologi, dan juga pendidik di program studi pendidikan sejarah. Nah, tetapi selain itu, profil yang kami rencanakan itu selain menjadi pendidik, yang kedua adalah menjadi seorang praktisi, bisa interpreter, kemudian pemandu, kemudian pengelola wisata. Karena ada mata kuliah yang kami rancang khusus, yang itu tidak khusus yang menjadi ciri FKIP maupun ciri dari Untak. Misalkan tentang konten kreator in EFL teaching, kemudian yang kedua tentang sejarah kuliner, kemudian yang ketiga tentang keterampilan pengetahuan seperti membuat batik ekoprint, kemudian pengolahan dari limbah. Tentunya itu menjadi tawaran kepada mahasiswa yang tergabung di FKIP Untak Banyuwangi, sehingga potensi mereka itu bisa dikembangkan baik dari aspek pengetahuan, aspek sikap maupun dari aspek keterampilan. Dan yang ketiga itu adalah yang tadi pertama kan menjadi pendidik, yang kedua tadi menjadi praktisi, dan yang ketiga itu menjadi seorang seorang edutechpreneurship yang itu membekali mahasiswa setelah lulus nanti sehingga lengkap, bisa menjadi seorang sesuai dengan bidang ilmunya, atau juga sebagai seseorang yang dibekali dengan dasar-dasar maupun implementasi kewirausahaan. Begitu. Wah, keren sekali teman-teman. Nah, Bapak, berarti FKIP Untak ini sudah sangat siap ya untuk menyiapkan pendidik masa depan dari argumen-argumen Bapak yang disampaikan
barisan. Bapak, selanjutnya menurut Bapak Dian sendiri nih, apa tantangan terbesar dunia pendidikan hari ini dan bagaimana FKIP hadir sebagai bagian dari solusi? Oke, baik. Memang tantangan pendidikan dari waktu ke waktu itu berbeda-beda. Yang saat lalu tantangannya adalah minimnya akses teknologi. Tetapi kemudian yang menjadi tantangan adalah bagaimana penggunaan robot atau biasa dikenal dengan penggunaan artificial intelligence. Saya kira itu bukan menjadi tantangan. Kami meyakini di FKIP Untek Banyuwangi AI itu bukan sebagai sebuah hambatan, tetapi kami pola dengan model-model pembelajaran tertentu yang telah kami sosialisasikan, kemudian rekomendasikan kepada para dosen untuk dilakukan, yaitu bagaimana manusia itu bisa bersanding dengan teknologi. Artinya teknologi dengan berbagai macam jenis, berbagai macam fitur, berbagai macam kategori itu bisa digunakan sebagai sumber belajar. Tetapi, nah ini catatannya, tetapi yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengorganisasi kegiatan belajar itu supaya teknologi itu tidak memendam, tidak justru malah menurunkan potensi bagaimana literasi membaca, bagaimana literasi digital, bagaimana bentuk-bentuk literasi logik ataupun juga literasi yang lain itu justru malah terkubur. Nah, harapan dari kami kalau tadi dicontohkan adalah sebuah teknologi robot, maka hal itu bisa seiring sejalan dengan perkembangan saat ini yang bisa digunakan sebagai sebuah platform belajar. Karena mau tidak mau siapapun, saya meyakini di handphonenya siapapun pasti ada yang namanya artificial intelligence. Pasti juga di mbaknya juga ada yang namanya Google Maps gitu. Nah, itu juga pasti ada. Ada. Jadi itu adalah hal-hal yang apa ya, kita manfaatkan sehari-hari gitu loh, mau tidak mau, suka tidak suka, itu hadir di tengah-tengah kita, hadir di sekeliling kita, sehingga apa-apa yang menjadi perkembangan saat ini itu harus bisa dimanfaatkan. Nah, selain tantangan itu, maka program-program yang lain yang kami sinergikan dengan organisasi mahasiswa di tingkat fakultas, dari DPM, dari BEM maupun dari HMP, selain juga UKM, unit kegiatan mahasiswa, baik dari UKM penalaran, UKM kesenian, UKM olahraga, serta juga UKM jenis-jenis yang lain, kami bekerja sama dengan BEM ya, dengan BEM dan juga DPM maupun HMP dari masing-masing program studi untuk membuat sebuah rancangan paket belajar. Paket belajar dimaksud selain mempelajari mereka tentang bagaimana misalkan bidang studi tentang biologi, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan sejarah, bagaimana integrasi dari mata kuliah English for Travel, bagaimana integrasi tentang English for Tour Guide, bagaimana sejarah lokal, bagaimana sejarah kuliner, bagaimana tentang pemanfaatan tumbuhan dan segala bentuknya itu digunakan sebagai sebuah sumber belajar dengan berbagai macam produk yang dihasilkan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pengetahuan, bentuk-bentuk keterampilan yang diberikan selain untuk mencapai yang tadi di awal adalah sebagai seorang pendidik. Karena mau tidak mau mahasiswa di program studi pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu membentuk sebagai seorang calon guru. Demikian. Bapak, nah selain di era perkembangan zaman saat ini, selain jadi guru, apakah lulusan FKIP punya peluang karir di bidang lain? Misalnya nih, di industri kreatif, pelatihan, atau di dunia wirausaha pendidikan? Oke, betul, good. Nah, landasan kami
landasan FKIP mengelola kegiatan belajar itu adalah kurikulum. Di kurikulum di 3 program studi kami itu yang pertama menjadi seorang pendidik, yang kedua menjadi seorang praktisi, kemudian yang ketiga menjadi seorang edutechpreneurship. Nah, lengkap ini tiga-tiganya. Jadi dari satu tadi juga dijelaskan di awal bahwa seorang pendidik dari masing-masing bidang studi, baik bidang studi pendidikan sejarah, pendidikan bahasa Inggris, dan yang ketiga adalah pendidikan biologi. Nah, semuanya diakui oleh lembaga akreditasi kependidikan pada kategori peringkat baik sekali. Nah, begitu. Nah, lalu kemudian yang kedua tentang bagaimana praktisi dari 3 bidang studi tadi itu. Dan yang ketiga adalah edutechnopreneurship yang tadi dijelaskan banyak di awal bahwa masing-masing dari program studi diberikan wawasan, pengetahuan, keterampilan untuk mengelola sumber belajar, untuk mengelola kegiatan-kegiatan di masing-masing mata kuliah dijadikan sebagai sebuah produk. Harapannya apa? Memberi nilai tambah kepada mahasiswa maupun kepada alumni. Karena kalau bisa dikatakan ketika saat ini FKIP itu juga yang bekerja sama dengan atas pengelolaan dari Pusat Penelitian Pengabdian Masyarakat. Nah, itu juga sedang menyelenggarakan kegiatan kuliah kerja nyata KKN. KKN menjadi mata kuliah wajib di Untak Banyuwangi, yang mana mahasiswa dari FKIP di situ berkontribusi selain mengajar, itu juga memberikan keterampilan kepada PKK, keterampilan kepada sekolah, pusat sumber belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat untuk apa? Untuk misalkan mengelola limbah atau bahasanya itu jelantah gitu ya, sebagai olahan-olahan lilin, kemudian digunakan juga sebagai batik ekoprint, kemudian juga untuk mereka membuat e-book, membuat video pembelajaran dari masing-masing 3 bidang studi. Menariknya adalah dari mereka berkolaborasi. Misalkan pergi ke suatu tempat untuk skill linguistiknya bekerja sama dengan program studi pendidikan bahasa Inggris, kemudian untuk konten misalkan tentang bahas sejarah lokal, bahas sejarah di salah satu desa atau salah satu wilayah, itu juga dilakukan oleh mahasiswa dari program studi pendidikan sejarah. Lalu nanti dari program studi pendidikan biologinya itu menggali dari aspek-aspek tumbuhan serta keanekaragaman hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan itu. Maksud dari penyampaian ini adalah apa? Kita membiasakan gotong royong. Jadi ada sebuah bukan masalah, kami memandangnya itu adalah peluang yang kami maksud peluang apa? Karena masyarakat harus tahu ternyata masih banyak belum diungkap, belum diungkap, dan kami mengapresiasi juga untuk kegiatan hari ini seperti ini, banyak masyarakat yang hadir, banyak masyarakat yang terlibat. Tadi saya ngobrol beberapa tempat itu ternyata pengunjung tamu itu juga masih baru pertama kali ke sini. Taunya dari mana? Ya dari publikasi, dari sosial media, dari bentuk-bentuk yang lain. Nah, itu maksud dari kami tadi, selain gotong royong untuk geruduk begitu ya, untuk gotong royong. Nah, ini adalah salah satu cara bagi kami untuk mempromosikan, bagi kami untuk mengenalkan, cara bagi kami untuk memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat Kabupaten Banyuwangi dan juga masyarakat Kabupaten Banyuwangi dan sekitarnya untuk sebagai pilihan belajar mereka setelah melanjutkan di SMA, SMK atau juga sederajat begitu. Dan di FKIP mungkin tadi di beberapa yang awal saya sampaikan ya, jalur-jalur masuknya beragam.
jalur masuknya beragam. Jalur masuknya beragam, kemudian biaya yang harus diberikan itu bisa dicicil sampai 5 kali. Bisa dicicil sampai 5 kali dengan beberapa kategori pula. Nah, tentunya mumpung ini masih ada di gelombang ketiga begitu, silahkan untuk berkunjung di FKIP Untak Banyuwangi dan nikmati keseruan belajar bersama FKIP Untak Banyuwangi. Keren sekali teman-teman. Dari apa yang Bapak Dian sampaikan barusan, tentunya FKIP cocok menjadi salah satu solusi untuk teman-teman di masa depan. Bapak, sebagai penutup dalam sesi pagi hari ini, boleh disampaikan pesan singkat untuk para mahasiswa baru yang sudah memilih FKIP sebagai rumah belajarnya, dan mungkin juga untuk yang masih ragu-ragu nih memilih kuliah di dunia pendidikan. Baik, saya sampaikan terima kasih dan juga selamat bergabung dengan di FKIP Untak Banyuwangi kepada siswa, kepada calon mahasiswa yang sudah bergabung dan sudah terdaftar sebagai calon mahasiswa maupun sebagai mahasiswa di FKIP Untak Banyuwangi. Nah, lalu untuk calon yang mahasiswa yang telah lulus dan akan melanjutkan studi lanjut, Banyuwangi punya Untak Banyuwangi, Untak Banyuwangi punya FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.